Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Cek. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Sambil sorakan. Haleluya, saudara. Apa kabarnya, saudara? Bersama Yesus luar biasa. Yes, bersama Yesus. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara boleh tos kanan kirinya, katakan on fire. On fire. Sebab ini tahun pembebasan buat kita dan saudara semua. Amin. Biar di tahun kemerdekaan ini ada pelepasan di tempat ini. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini
tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Boleh tepuk tangan yang ke atas sambil katakan haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Mari saudara saja nyatakan, katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua. Katakan sama kanan kirimu saudara kayak gini. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan lawan. Yuk lompat buat Tuhan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dengan iman nyatakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengan simak, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Mujizatmu terjadi di tempat ini Tuhan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, dan yang mari lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang mari lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Dengan iman mari nyatakan, sebab ini tahun pembebasan. Dari sakit penyakit, dari belenggu katakan sorakan haleluya. Saudara, kita mau melompat buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang mau melompat buat Tuhan katakan yes. Saya hitung sampai 3. Lompat saudara, bilang sama kanan kirinya, lompat bukan jinjit. Yuk Lompat yes. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami terlalu diberkati karena hadirat-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Taruh tanganmu di atas kepalamu saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan Tuhan buat Tuhan Yesus. Katakan
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan yes. Haleluya. Sebab Kau Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama nyatakan saudara. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangannya ke atas saudara. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan katakan sama kanan kirinya. Kamu diberkati, kamu Dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. dengan penuh sukacita. kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus sambil katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memperkatakan DNA kita saudara. DNA kita adalah restorasi pondok. Artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Pagi siang hari ini kita mau menyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik atas setiap kita. Kuasanya sanggup melakukan segala perkara yang bisa kita alami hari ini. Tuhan Maha tahu saudara. Mari kita buka hati kita. Undang Roh Kudus, masuklah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima Mari hampiri Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan atas setiap kami. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau kecintaan kami, biar hati kami menyembah-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya la 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 basyakarara. We worship you. We worship you. Hallelujah.
memberi kekuatan, harapan bagi anak-anakmu di tempat ini yang berbeban berat. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini sama seperti di surga. Masuklah ke hati kami, kecintaan kami ya Tuhan. Kau segala-galanya buat kami Tuhan Yesus. Menyembah-Mu, sembah Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Jumpai pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan dari kami di tempat ini. Jangan lewatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa. Memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Membebaskan setiap kami. Kami terlalu percaya Engkau menghampiri kami ya Roh Kudus. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Sebab Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Nyatakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan
yang layak ditinggikan. Amin Tuhan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, nyatakan sama Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tanah tercinta, Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Berikan tepuk kemuliaan-Mu. tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak Amin Tuhan, Kau ditinggikan, layak. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan hatiku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan Yesus. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Melihat kemuliaan-Mu. Yesus. Hatiku rindu Thanks, Tuhan. melihat Telah menyatakan curahan kuasa-Mu atas bangsa kuasa-Mu kami Tuhan. di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi yuk kita deklarasikan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan nyatakan kuasa-Mu kuasa-Mu atas bangsa di kami Tuhan. tanah tercinta, Atas setiap kami ya Roh negeriku Kudus. Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
segala bangsa sujud kepada sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari bangkit berdiri saudara, kita mau sama-sama nyatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari kita kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sambil tepuk tanganmu saudara. Layaklah segala bangsa. Amin Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau bikin Indonesia baru ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi layaklah, layaklah Indonesia segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sorak-soraknya baik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kau dahsyat atas bangsa kami ya Tuhan. Indonesia baru ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia dipulihkan. Indonesia diberkati. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu ya Bapa. Thank you ya Lord. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang lebih dari pemenang, sama-sama katakan amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan anak-anak sekolah minggu memberikan pujian. Haleluya. Cik, cik.
Puji Tuhan, persembahan lagu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus dari anak sekolah minggu kita, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Nantikanlah Tuhan, dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan, menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Urapi kami, teguhkan setiap hati kami, agar Kau dapati kami tetap setia ya Tuhan, terus mengiring Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman boleh ditabur di setiap hati kami Tuhan. Bukan juga kami jadi berkat bagi banyak orang, hingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang lebih dari pemenang sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia.
pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empowered 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut onsite dan online
ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Goll. Dia mengatakan dengan berani bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, harvest now, Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah, itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Kita ini adalah mezbah. Api dalam mezbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada 3 macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung, pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya.
mengenai api kasih, kalau melihat Wahyu pasal 2, di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Bangkit, jadi teranglah, harvest now. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15, ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia,
Orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi. Supaya unity terjadi, gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mezbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini Tuhan membersihkan gerejanya, supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus, supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya, karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi kalau mau melihat penuaian jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya pola penuaian jiwa ke depan ini sampai dengan tahun 2033 adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033 diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok
Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini untuk mengurapi kita. Memberikan kepada kita kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh saat ini. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Curahkan Tuhan pengurapan kuasa itu ya Tuhan. Kau berikan kepada kami. Kuasa, terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita, dan perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis dan di atas 12 tahun. Mari kita bagi berdiri semuanya. Sudah terima semua, saudara? Ada yang belum? Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang Kau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau hajar kami juga kalau kami salah ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Ya Bapa. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari.
angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pengumuman Minggu 18 Agustus 2024. Mari bergabung dalam KUL dengan scan QR Code yang tertera pada layar atau melalui link bit.ly/daftar KUL. Doa keliling dan puasa Nusantara untuk Pilkada dan Natal 2024 diadakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Wajib bagi seluruh pengerja dan jemaat dihimbau untuk ambil bagian. Ibadah Banten Youth Revival Gabungan diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang anak-anak muda untuk hadir dan berdoa memuji menyembah Tuhan bersama. On Fire. Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 11 September hingga 2 Oktober 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor
0877 8666 6374. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sambil sorakan haleluya. Saya biasanya kalau baca pengumuman selalu saya bilang seberapa banyak di antara kita yang diberkati firman Tuhan. Tapi hari ini saya rubah ya Bapak Ibu. Saya mau tanya seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang percaya bahwa hari-hari ini adalah penuaian jiwa yang terbesar. Boleh lambaikan tangan yang percaya. Nah tadi Bapak Ibu sudah sama-sama kita dengarkan ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa ada di dalam tuaian yang besar. Masih ingat Bapak Ibu yang pertama apa tadi? Yang pertama itu harus berunity. Jadi bukan tugas pengerja ya Bapak Ibu, bukan tugas gembala yang untuk penuaian. Tapi itu adalah tugas kita semua. Boleh colek kiri kanannya bilang penuaian itu tugas kita bersama-sama. Ya, karena goal penyelesaian amanat agung itu akan ada di 2033. Jadi untuk mempercepat penyelesaian amanat agung itu kita semua harus bersama-sama berunity. Yang kedua tadi dikatakan kita harus jaga kekudusan. Dan yang ketiga ada harga yang harus kita bayar. Luar biasa, kalau itu kita lakukan pasti tuaian besar pasti terjadi, amin. Haleluya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GB 3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan, ada yang baru pertama kali hadir? Ada Bapak Ibu? Ada ya? Oh ya, ada di belakang ya. Ya, selamat datang di GB 3 Raksa. Ya, jangan lupa ibadah kita ada 3 kali, 7.30, 9.30 dan juga jam 7 malam ya. Nanti silakan nanti datang dan mau ibadah di yang keberapa gitu ya. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah BWR atau Banten Women Revival. Itu GB 3 Raksa akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 19.30. Itu melalui aplikasi Zoom ya, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu dan wanitanya Tuhan ya. Silakan join ya nanti di link yang akan dibagikan pada setiap hari Selasa pagi nanti ya. Untuk para wanita-wanitanya Tuhan jangan lupa untuk boleh join bersama-sama. Yang berikutnya doa terobosan GB 3 Raksa akan diadakan setiap hari Rabu nih Bapak Ibu ya. Kami tidak bosan-bosan untuk mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir di dalam doa terobosan ini. Karena doa terobosan ini bukan hanya para pengerja yang berdoa di sini, tapi Bapak Ibu juga silakan datang. Kita mau berdoa supaya terjadi terobosan di keluarga kita, di pekerjaan, di usaha kita. Kita doa sama-sama supaya Tuhan lakukan sebuah terobosan. Yang berikutnya ibadah youth gabungan ya. Nanti bagi anak-anak muda ya, coba yang anak-anak muda boleh lambaikan tangan. Yang anak-anak muda lambaikan tangan dulu. Ya, masih banyak anak-anak muda di sini. Saya lupa tadi ya. Tadi dikatakan kita berunity ya. Saya lupa ini besok di hari Selasa kita ada menara doa gabungan ya. Tadi kan ada, tadi Pak Niko sampaikan akan ada tadi itu apa? Kolaborasi gitu ya. Nanti kita akan ada di pengumuman tidak ada ya, tidak disampaikan. Tapi akan ada doa, menara doa gabungan JC dan Youth. Yang anak-anak Youth katakan amin. Yang bersemangat jangan lupa hari Selasa ya jam 7 malam di GBI Motherland ya. Jadi saya sampaikan ini karena saya juga bagian dari Youth ya. Ya, jadi Bapak teman-teman yang di JC dan Youth jangan lupa hari Selasa ya. Untuk kita sama-sama ke sana berangkat. Ya, untuk ibadah minggu depan ya itu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus. Ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Handoyo STH. Ya. Dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh hambanya Bapak PDM Andreas Tony. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang sudah menerima formulir janji iman ya. Kami tidak bosan-bosan mengingatkan dari depan ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima formulir janji iman dan sudah mengisi dan bahkan sudah mengembalikan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan taburannya melalui janji iman. Nanti silakan Bapak Ibu nanti ketemu dengan para panitia yang ada di bawah ya. Taburan Bapak Ibu itu sangat bermanfaat untuk suksesnya acara Natal kita nanti. Yang berikutnya berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Subandijah. Ini adalah orang tua dari wakil gembala kita, Bapak Supriyanto ya. Itu meninggal di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dan sudah dimakamkan pada hari Senin 12 Agustus 2024 di TPU Buni Ayu Balaraja.
Atas nama gembala, pengerja dan seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan turut berempati kiranya Tuhan dan Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan buat seluruh keluarga besar yang ada. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kita sudah ada doa pagi atau doa fajar di tempat ini. Kita harus banyak-banyak masuk dalam menara doa supaya kita bisa melihat tuaian besar terjadi. Jangan lupa Bapak Ibu boleh join setiap hari Sabtu di tempat ini jam 5 pagi ya. Memang ini butuh harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Harus bangun yang jauh jam 4 gitu ya. Kalau yang dekat mungkin bisa bangun jam 5 kurang. Tapi kalau yang jauh dari Cikande harus bangun jam 4. Dari Balaraja harus bangun jam 4. Saya yang dari Mustika harus bangun jam 4:30 gitu. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa lihat Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu diundang untuk boleh hadir bersama-sama. Kita masuk di dalam doa fajar ini. Yang siap katakan amin. Nah, dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, persembahan umum, persembahan diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu ada yang bawa persembahan perpuluhan? Kalau ada Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, boleh bangkit berdiri sambil diangkat amplopnya. Nanti kita akan sama-sama didoakan oleh Bapak Gembala kita. Ada Bapak Ibu yang bawa perpuluhan? Ada? Oke, kalau nggak ada, demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, yang membawa persepuluhan boleh angkat tangan. Ada? Oke, bangkit berdiri Ibu. Minta tolong bangkit berdiri yang membawa persepuluhan. Bisa bangkit berdiri. Ya. Sebelum kami membawa persembahan kami Tuhan, kami datang tidak dengan apa, kami mau berdoa buat bangsa kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan berseru kepada Tuhan kita, World Indonesia. Kami bersyukur untuk ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini ya Tuhan. Doa kami, damailah Indonesiaku. Doa kami ya Tuhan, Nusantara baru dan Indonesia maju terjadi atas bangsa kami menuju Indonesia emas tahun 2045 ya Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Bila perubahan, transformasi, penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan bawa bangsa kami semakin naik ya Tuhan. Semakin maju ya Tuhan dan berkembang ya Tuhan. Oralah bayasan daralah berkati pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin yang sedang memerintah Tuhan sampai akhir masa jabatan mereka. Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Dan Kau menuntun juga untuk Presiden dan Wakil Presiden yang baru yang akan dilantik ya Tuhan di bulan Oktober nanti. Tuhan berkati Pak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Kau memberkati mereka ya Tuhan untuk menuntun bangsa kami, memimpin bangsa kami. Dan biar Tuhan roh takut akan Tuhan menyertai mereka semua. Dan boleh membawa bangsa kami menuju Indonesia emas itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami. Biarlah rakyat yang ada di Indonesia ini dimerdekakan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan kami umat-Mu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak memberikan persembahan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka semua. Tuhan, berkat-Mu juga buat anak-Mu yang akan memberikan persepuluhan, mengembalikan miliknya Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Hardik semua belalang pelahap dan berkat 100 kali lipat ganda terjadi atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang bersyukur kepada kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.